Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Apa Silvi. kabarnya ini? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Oke, gimana nih hari ini? Iya, hari ini lumayan penuh ngajar dan baru selesai ngajar. Nah, udah penuh aja, sekarang kita pra-observasi lagi ini. Iya, siap. Mudah-mudahan Bu Yuli nggak keberatan ya. Oh, sangat dengan senang hati, Bu Silvi. Iya, oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Mudah-mudahan Bu Yuli tidak keberatan saat saya bertanya ya. Iya, Oke, silakan. nah dari yang pertama sebelum kita akan nanti melakukan observasi di dalam kelas ya Bu Yuli, karena kita akan saling belajar nantinya. Betul. Nah yang pertama itu saya ingin bertanya kepada Bu Yuli, apa saja tujuan pembelajaran nanti di kelasnya Bu Yuli, mungkin juga bisa disampaikan mata pelajarannya apa, lalu konsep dan lain sebagainya, bisa Bu Yuli sampaikan. Ya, baik Bu Silvi. Jadi rencananya saat observasi nanti ya Bu Silvi ya, saya akan mengajar di kelas 7D ya dengan materi pembelajarannya adalah puisi rakyat. Nah, materi pembelajaran itu tujuan pembelajarannya ya Bu sesuai CP yaitu mengenal dan mengidentifikasi unsur-unsur puisi rakyat. Dari mengenal dan mengidentifikasi itu sub dari tujuan-tujuannya adalah murid itu bisa mengetahui jenis puisi rakyat, kemudian ciri-ciri dan unsur-unsur yang ada dalam puisi rakyat itu tersebut. Jadi secara keseluruhan itu tujuannya nanti Bu Silvi. Jadi udah ada tujuannya, udah jelas gitu ya Bu Yulia. Bu Yuli udah ini anaknya di rel yang mana, nah di tujuan apa yang harus mereka capai pada saat pembelajaran nanti. Iya, nah, betul. Kalau begitu, area pengembangan yang hendak dicapai Bu Yuli nih dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Iya, yang saya harapkan ya, area pengembangan yang saya harapkan itu Bu Silvi, saya merencanakan sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi, yang di dalamnya itu pembelajaran yang berpihak pada murid, membuat murid merasa nyaman dan murid bisa mengekspresikan pikiran dan pendapatnya selama proses pembelajaran. Juga selain itu saya akan mencoba menerapkan pembelajaran sosial emosional karena saya rasa perkembangan mental murid itu juga perlu dikembangkan dalam kegiatan atau proses pembelajaran. Iya. Baik mulai dari keterampilan ini ya Bu Silvi, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran berelasi ya, pengambilan keputusan bertanggung jawab dan kesadaran sosial. Oke, luar biasa sekali ya Bu Yulia. Jadi ada tadi pembelajaran berdiferensiasi dengan membuat lingkungan belajar yang nyaman. Lalu nanti juga ada pembelajaran sosial emosional di dalam kelas. Iya, luar betul. biasa area pengembangannya. Lalu untuk mencapai area pengembangan ini, strategi apa nih yang sudah dipersiapkan sama Bu Yuli? Ya, begini Bu Silvi, untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu Silvi ya, saya akan mencoba menghadirkan pembelajaran dengan diferensiasi konten. Jadi ada beberapa jenis-jenis puisi rakyat yang berbeda dihadirkan ke murid. Kemudian juga pembelajarannya akan saya bentuk ke dalam beberapa kelompok-kelompok kecil yang pembagiannya itu sebenarnya tidak dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar ya Bu Sylvia, tapi lebih ke heterogen, kelompok-kelompok kecilnya itu beragam. Rencananya saya mau bagi kelompok, mereka akan memilih kertas sesuai warna yang mereka sukai gitu. Jadi saya menyiapkan beberapa kertas. Jadi nanti kelompok yang muncul adalah kelompok-kelompok kecil yang heterogen gaya belajarnya. Oke. Itu untuk berdiferensiasi. Nah, untuk KSE-nya saya akan coba kembangkan mulai dari pertanyaan pemantik dan juga di mindfulness di awal. Sebelumnya saya sudah pernah coba Bu Silvi untuk mindfulness yang teknik stop. Tapi rasanya kurang berhasil ya, karena anak-anak tuh jadinya main-mainin menghembuskan nafasnya itu Bu Silvi. Nah, saya akan coba di sini teknik yang lainnya menggunakan sticky note ya Bu Silvia. Bagaimana mereka menuliskan apa sih yang mereka syukuri hari ini gitu. Rencananya begitu Bu Silvia. Semoga dengan itu nanti akan muncul kesadaran diri dan kompetensi sosial emosional yang lain dari murid. Oh iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan Bu
Yuli nanti akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Iya. Jadi dalam hal ini adalah bukan berdasarkan gaya belajar, tapi berdasarkan saling melengkapi, mungkin Iya, seperti betul. itu ya, saling melengkapi dalam kelompok. Lalu nanti ada juga mindfulness, tapi anak bikin sticky note, mengisi sticky note Mengisi seperti sticky ini. Oke, luar biasa ini. Nah, dengan perencanaan nih tanggal berapa kita rencananya akan melaksanakan observasi di kelas. Nah, Bu Yuli bisa rencananya melaksanakan observasi di tanggal berapa? Iya, saya rencananya akan observasi di kelas 7C, Bu Silvi. Nah, di kelas 7C itu jadwal saya di hari Senin, Selasa, dan Kamis. 7C. Nah, nanti mungkin kita bisa cocokkan jadwal dulu ya, Bu Silvi ya. Di jam keberapa yang dari 3 hari itu yang Bu Silvi juga tidak ada jam mengajar. Oke, dari hari Senin, Selasa atau Kamis. Iya, kita Kamis. akan pilih dari hari-hari yang paling sesuai dengan jadwal kita. Iya, yang betul, Bu menyesuaikan. Silvi. Sepertinya pembicaraan kita tentang pra-observasi ini udah selesai ya Bu Julinya. Kita sudah menyelesaikan. Oke, mari kita akhiri pembicaraan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Silvi. Sama-sama Bu Yuli. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berdoa? Sudah. Irika, pimpin dulu doanya. Di tempat duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa kabar muridku semuanya? Baik. Apa kabar muridku semuanya? Baik. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya. Semoga Allah jaga kita semua. Amin. Oke. Ya, baik, alhamdulillah ya anak-anak ya. Hari ini sehat semua? Yang tidak masuk siapa hari ini? Siapa yang tidak masuk? Takdim. Nandes. Oh ya, Nandes apa sakit? Apa? Kemudian siapa lagi? Takin di mana Takin? Sakit. Oh iya, didoakan Takin semoga yang hari ini teman-temannya sakit bisa sehat, kembali belajar seperti semula ya. Ya. Ibu ada punya sticky note ya, nanti akan Ibu bagikan ke kalian. Nah, setelah Ibu bagikan nanti silakan kalian tulis di sini ya. Apa sih hal apa yang paling kalian syukuri hari ini? Ketika bangun tidur, kemudian kalian berdoa, sampai sekarang ada di sekolah tuh ya, coba kalian renungkan, apa sih hal apa yang paling kalian syukuri di hari ini? Dibagikan ya. Ya, siapa yang mau menyampaikan apa yang kalian syukuri hari ini? Ayo, siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan, apa? Bisa bangun lebih pagi. Tepuk tangan dulu dong teman-temannya. Ya, ada lagi yang perempuan? Yang perempuan siapa yang mau menyampaikan? Ya, silakan, apa Neng? Masih bisa bernafas, betul, tepuk tangan untuk temannya. Ya, seperti biasa nih ya, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, siapa yang mau menyampaikan kesepakatan belajar di pelajaran bahasa Indonesia? Ayo. Salah satu, silakan. Tertib. Kemudian? Tidak berisik. Tidak berisik, Irika, betul. Tidak ngobrol dengan teman satu sama lain ya, apalagi ketika mengerjakan tugas atau ketika ibu sedang menyampaikan materi. Ya, diingat-ingat itu ya kesepakatan belajarnya. Nah, sekarang ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih tujuannya nih hari ini, mau belajar apa? Kemudian tujuan pembelajarannya apa? Ada yang mau membacakan tujuan pembelajaran di depan? Silakan, angkat tangan. Ayo, siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran di depan? Angkat tangan. Iya, Andri. Apa Andri? Peserta didik mampu mengenal dan mengidentifikasi. Ya, di depan sekarang ada sebuah lagu daerah yang pasti kalian sudah sering mendengarnya. Lagu apa ini? Lagu apa, kebaca tidak?
sayangi. Iya, lagu Rasa Sayangnya. Bisa nyanyinya? Ya, kita coba nyanyi bareng-bareng ya. Kalian yang bagian ininya, ibu yang bagian pantunnya. Siap? Siap. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Rasa sayangi, rasa sayangi. Lihat mana dari jauh, rasa sayangi. Rasa sayangi. Ya, nah sekarang kita bagi kelompok kelas kita menjadi 4 kelompok ya. Oke. Nah itu kalian boleh pilih sesuai dengan kertas yang warnanya kesukaan kalian. Ibu akan bagikan kertasnya ya. Nanti ada yang pindah ke sini nih. Sudah berkelompok ya. Sekarang ibu akan bagikan LKPD kelompok. Silakan kalian perhatikan di masing-masing teks ini. Majuan saya nak. Ada salah satu jenis puisi rakyat. Jadi setiap kelompok dapat jenis puisi rakyat yang berbeda. Silakan diperhatikan LKPD-nya. Sudah? Kelompok apa namanya? Ya, nah sekarang tugasnya adalah ya. Silakan kalian berdiskusi sesuai jenis puisi rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mantra akan mempresentasikan hasil kelompok hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Urinda akan mempresentasikan hasil kelompok hari ini. Nah berikutnya yang terakhir ya, ada LKPD, tapi kalau tadi mengerjakannya kan berkelompok ya. Nah sekarang ibu maunya mengerjakannya perorangan, individu. Jadi akan ibu bagikan, ini ada LKPD-nya. Jenis soalnya ada pilihan ganda, ada menjodohkan, dan juga ada isian singkat dan ada teka-teki silang. Jadi kalian kerjakan masing-masing ya, sesuai pemahamannya. Ibu bagikan dulu setiap anak nih ya, mulai dari kelompok mantra dulu. Ya, sudah selesai semua ya mengerjakannya. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran ya. Ibu punya refleksi pembelajaran nih di depan nih. Ada gambar emonya. Mulai dari warna hijau sampai dengan warna merah. Nah, sekarang silakan kalian ke depan tepuk emoticon mana yang menggambarkan perasaan kalian setelah belajar puisi rakyat hari ini. Siapa yang mau ke depan? Ayo. Satu-satu, ayo boleh. Silakan, Rizky mau yang mana Rizky? Ting, iya warna hijau ya Rizky ya. Ting, ting. Nah bunyinya manual dari ibu ya. Ayo satu lagi nggak apa-apa boleh. Maunya yang mana? Hari ini perasaannya hop. Nah terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya baik, pembelajaran kita hari ini selesai ya. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama bermanfaat buat kalian semua ya. Buat kita semua, amin. Kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Doakan kami sukses. Amin. Amin sayang ibu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam Bu Silvi. Bagaimana kabarnya ini? Alhamdulillah hari ini tetap semangat, Tetap sehat. semangat walaupun sudah selesai jam mengajar ya. Iya, Oke, betul. ini saya mau menyita waktu Bu Yuli ini sebentar. Nah, Silakan mangga. sebelumnya kita sudah melaksanakan pra-observasi di dalam kelas. Kita sudah melaksanakan observasi juga ya Bu Yuli. Betul. Nah, sekarang adalah waktu kita untuk melaksanakan pasca observasi. Iya. Nah, pada percakapan kali ini Bu Yuli, saya kebetulan membawa teman saya, Ibu Tias. Beliau adalah
pengajar praktik pada CGP Angkatan 11, beliau adalah PP saya. Iya. Nah, mudah-mudahan Bu Yuli tidak keberatan ya. Insya Allah enggak, dengan senang hati. Iya, kita sama-sama belajar Iya, dalam hal betul, ini. Bu Sylvie. Oke. Bu Yuli, kita sudah melaksanakan observasi dalam kelas. Bu Yuli juga sudah melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Untuk mengingatkan kembali, mungkin Bu Yuli bisa membacakan pembelajaran kita kemarin itu temanya tentang apa, Bu Yuli? Iya, saat observasi kemarin ya Iya, Bu Sylvie iya. ya, pembelajarannya itu tentang materinya adalah tentang puisi rakyat. Puisi rakyat. Ya, puisi rakyat dengan tujuan pembelajarannya tuh mengidentifikasi unsur-unsur puisi rakyat. Oke, mengidentifikasi unsur-unsur pada Puisi rakyat puisi itu. rakyat. Nah, gimana nih perasaan Bu Yuli dalam proses pembelajaran tersebut ini? Iya, perasaan saya ya Bu, yang pertama tentu senang, antusias, bersemangat, walaupun ada greget-gregetnya gitu Bu Sylvie ya. Iya. Karena ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai rencana saya begitu. Nah, udah pasti ya Bu Yuli ya, benar. Nah, dari konsep pembelajaran yang Ibu laksanakan di dalam kelas, area pengembangannya mungkin bisa Bu Yuli sampaikan, walaupun dari awal kita sudah menyampaikan apa saja area pengembangan yang nanti akan Ibu kembangkan di dalam pembelajaran. Mungkin bisa disampaikan ulang area pengembangannya apa saja, lalu kita mulai dari area pengembangan yang pertama agar lebih fokus. Iya, betul ya Bu ya. Memang kan pembelajaran itu kan idealnya ya Bu Sylvia harus berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan belajar dan semuanya berpusat tentang kepentingan murid. Jadi saya mencoba kemarin itu pembelajaran tentu saja menggunakan berdiferensiasi ya Bu. Jadi pembelajarannya area pengembangan yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu. Dengan cara anak itu bagaimana anak itu bisa mendapatkan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan profil belajar muridnya. Oh iya, berarti kita bahas dulu satu persatu ya, Iya. area pengembangan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari aktivitas pengembangan pembelajaran berdiferensiasi ini, apa nih tujuan Bu Yuli untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas? Karena murid itu kan beragam ya, Bu Sylvie. Jadi salah satu tujuan berdiferensiasi tentu saja bagaimana agar pembelajaran itu mampu memenuhi kebutuhan dan profil belajar murid yang beragam ini. Jadi bisa diatasi dengan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Oke, nah tadi untuk mengakomodir kebutuhan murid seperti itulah ya Bu Yulinya. Nah sekarang apa saja menurut Bu Yuli ukuran keberhasilan? Bu Yuli menganggap bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang Bu Yuli terapkan di dalam kelas itu berhasil atau tidak? Apa ukurannya menurut Bu Yuli? Iya, menurut saya ya Bu Sylvie, dengan pembelajaran berdiferensiasi itu ukurannya adalah ketika murid itu mampu mengeluarkan potensi atau kemampuan yang dimilikinya gitu sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Jadi ketika potensinya keluar, hasilnya maksimal, nah itu adalah sebuah ukuran keberhasilan bagi pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi hasilnya maksimal, murid mampu mengeluarkan potensi-potensi terbaiknya di dalam kelas ya. Nah, apa saja ini faktor-faktor pendukung nih kegiatan pembelajaran berdiferensiasi Bu Yuli ini agar berhasil? Iya, yang pertama adalah penggunaan media tentu saja ya Bu Sylvie. Jadi saya mencoba menghadirkan jenis-jenis puisi rakyat yang berbeda di setiap kelompok. Kemudian juga saya memberikan media yang beragam, yang bervariasi. Jadi murid tidak hanya mendapatkan satu jenis puisi rakyat dalam satu media. Jadi kebetulan saat pembelajaran itu saya menggunakan kuis singkat di media kertas. Kemudian juga ada video pembelajaran, dan juga ada penguatan pribadi dari saya ketika proses pembelajaran. Oke, jadi ada mulai dari variatifnya media, lalu banyak video pembelajaran juga, salah satunya tadi ya Bu ya. Ini luar biasa sekali ini Bu Yuli pembelajarannya, karena saya juga ikut menyaksikan di dalam kelas. Nah, dari pembelajaran itu, apakah Bu Yuli merasakan ada tantangan-tantangan dalam proses pembelajarannya? Iya, tentu ya Bu Sylvia, untuk pembelajaran berdiferensiasi ini memang saya sempat bingung ya, bagaimana sih awalnya mengetahui kebutuhan belajar murid dan kesiapannya. Makanya sebelumnya saya menyiapkan
assessment dulu, assessment awal untuk mengukur bagaimana nih kesiapan dan kebutuhan murid ketika pembelajaran ini, di mana saya harus mulai berangkat. Nah, jadi tantangannya saya harus menyiapkan assessment awal dan juga tentu saja saya harus menyiapkan media yang tidak hanya satu. Jadi saya harus menghadirkan lebih dari satu media agar segala bentuk kebutuhan belajar murid bisa terakomodasi. Begitu. Jadi tantangannya mulai dari pertama menyiapkan asesmen awal, sama tentu menyiapkan media-media ini tentu butuh effort lebih buat kita untuk pembelajaran berdiferensiasi, butuh usaha lebih lah dari guru untuk pembelajaran Tapi berdiferensiasi. tentu itu juga tidak sekali pakai ya, Bu Sylvie ya, walaupun agak repotnya di awal. Nah itu bisa diterapkan ke semua. Berkesinambungan. Iya, betul. Oke, baik Bu. Lalu bagaimana nih cara Ibu mengatasi tantangan? Tadi ada beberapa tantangan tadi ya, walaupun sudah disampaikan juga bisa dipakai seterusnya. Tapi gimana nih cara Ibu mengatasi tantangan awal tadi? Iya, kembali lagi ke paradigma berpikir ya Bu Sylvia, bahwa tugas guru itu tidak sesederhana mengajarkan materi gitu, tapi benar. Berangkat dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seutuhnya pembelajaran itu harus berpihak pada murid. Jadi saya walaupun effortnya harus besar, terus lagi capek balik lagi, oh iya, tujuan utamanya adalah mensejahterakan murid begitu. Alhamdulillah, luar biasa. Intinya paradigma cara berpikir kita yang perlu kita tanamkan bahwa bagaimana nih untuk menghasilkan kualitas pembelajaran yang terbaik, terutama dalam pembelajaran berdiferensiasi seperti itu ya Bu Yuli. Nah, untuk waktu untuk mulai Bu Yuli ini mengatasi tantangan tadi, kan tadi udah ada ini berpikir ya. Bagaimana nih waktu untuk mulai pelaksanaannya ke depannya? Rencana-rencana saya ke depannya. Rencana-rencana ke depan dengan mengurangi tantangan yang ada, untuk mengurangi tantangan yang ada. Iya, rencananya sih saya yang pertama Bu Sylvie justru akan memperbanyak jenis puisi rakyatnya ya Bu Sylvia. Kalau dilihat dari tantangan yang kemarin anak-anak itu dalam kegiatan berdiferensiasi secara berkelompok ini kan mereka saya bagi ke dalam beberapa kelompok-kelompok kecil yang heterogen. Nah tapi ternyata dalam proses pelaksanaannya anak itu kurang dapat membagi tugas dalam pengerjaan tugas-tugas kelompok. Maka saya berencana di pertemuan berikutnya saya ketika di materi pembelajaran berikutnya saya akan coba pembentukan kelompok yang jauh lebih sedikit jumlahnya. Jadi agar murid itu bisa lebih berkontribusi dalam kelompok, dan sebelum proses pembelajaran itu rencana saya ya Bu Sylvia akan saya lakukan briefing dulu anak-anak bahwa Ibu akan alokasikan waktu 5 menit di awal agar kalian membagi tugas kelompok. Jadi setiap murid sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan dalam kelompok ketika mengerjakan tugas kelompok itu. Jadi ada juga tantangannya bahwa ternyata murid kurang mengerti tentang tugas dia di dalam satu kelompok ya. Jadi cara Bu Yuli nanti adalah dengan cara mengurangi jumlah anggota kelompok, menambah kelompok berarti ya. Misalkan awalnya 4 menjadi 5 karena jumlah anggota berkurang. Lalu cara kedua tadi Bu Yuli? Cara kedua adalah sebelum mereka bekerja dalam kelompok, saya akan sisihkan waktu 5 menit agar mereka benar-benar membagi tugas antar anggota kelompok itu. Jadi ketika mulai mengerjakan sudah tahu saya bagiannya mengerjakan apa. Oke, luar biasa. Semua bisa terlibat gitu. Jadi kan kalau anak-anak tuh saya semua nih Bu yang ngerjain gitu. Intinya kesepakatan sebelum mulai bekerja dalam kelompok ya, ini tugasnya apa, pembagian tugas biar nanti tertata. Luar biasa Bu Yuli. Nah itu baru area pengembangan yang pertama Bu Yuli. Untuk waktunya tadi kapan ini pelaksanaannya Bu Yuli? Kalau rencana saya sih 2 minggu dari proses pembelajaran, karena kan di minggu depan itu masih ada P5 ya Bu Sylvie. Jadi di minggu berikutnya akan coba saya laksanakan. Itu berarti kita 2 minggu dari sekarang ya. Betul. Nah lalu untuk area pengembangan yang kedua, aktivitas pengembangan Bu Yuli yang kedua, yang pertama adalah berdiferensiasi, yang kedua Bu Yuli? Ya sesuai tadi yang sudah disinggung ya Bu ya, bahwa salah satu tantangannya kan adalah bagaimana siswa mengerjakan tugas secara berkelompok tapi berperan aktif. Maka area pengembangan saya yang kedua adalah tentang budaya positif. Ya, budaya positif ya, luar biasa ini. Jadi di budaya positif ini kan kita punya kesepakatan
kelas, mereka kan di dalam kelasnya ada keyakinan kelas, dan tentu saja setiap belajar tuh ada kesepakatan belajar. Jadi yang akan saya kembangkan di wilayah itu. Nah, tujuannya apa ini Bu Yuli? Ya, tentu saja kalau untuk budaya positif tuh memunculkan iklim belajar yang positif ya Bu Silvi. Jadi tanpa tekanan, kemudian juga murid itu dengan sadar sendiri keyakinan dirinya tanpa terperintah untuk melakukan pembelajaran dengan senang hati, karena pembelajaran itu yang akan nanti memberikan banyak manfaat bagi diri mereka. Jadi tidak terpaksa belajar tuh Bu Silvi. Istilahnya mah motivasi intrinsik begitu Iya, ya, betul. motivasi intrinsik. Nah, untuk disiplin positif ini, apa ukuran keberhasilan dari bahwa anak sudah tertanam dalam dirinya disiplin positif, Bu Yuli? Iya, Ukurannya ukurannya salah satunya adalah ya anak mampu bekerja secara berkelompok. Jadi hasil pekerjaan mereka selesai, kemudian juga mereka bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan gitu, baik secara individu maupun secara kelompok. Oke, jadi ada mereka bertanggung jawab lah ya terhadap peran mereka di dalam kelompok tersebut. Nah, apa aja faktor-faktor yang pendukung di dalam Bu Yuli menanamkan disiplin positif dalam proses pembelajarannya? Tentu saja yang pertama adalah kesepakatan belajar ya Bu Silvi. Jadi selalu itu setiap pembelajaran tuh saya seringnya mengingatkan lagi bagaimana kesepakatan belajar di pelajaran bahasa Indonesia. Gitu. Nanti anak-anak muncul dari mereka tuh ini bu dan sebagainya yang sudah kita sepakati di awal tahun ajaran gitu ya Bu Silvia. Jadi itu kesepakatan belajar pendukungnya. Kemudian juga kalau tadi rencana saya tuh di saat briefing tuh saya kuatkan lagi bahwa ini tuh tugas berkelompok, maka kalian harus mampu mengerjakan tugas secara bertanggung jawab dan bekerja sama agar tugas kelompoknya selesai. Jadi ada penguatan lagi di sebelum pengerjaan tugas kelompoknya. Jadi yang pertama adalah tentu saja kita butuh kesepakatan belajar di bagian awal ya sebelum mulai seperti yang tadi Willy sampaikan, sama penguatan tugas kelompok selain dari pembagian tugas dari masing-masing anggota. Karena kan murid itu nggak bisa dikasih tahu sekali ya Bu Silvia. Anak-anak itu harus terus-menerus diingatkan begitu. Jadi harus terus dikuatkan. Penguatan terus-menerus ya berkesinambungan. Nah, apa nih tantangan Bu Yuli pada saat mulai menerapkan disiplin positif dalam proses pembelajaran? Ya, tantangannya tentu saja tidak semua anak sama karena memang semua murid kan beragam ya Bu Silvi. Jadi ada yang masih punya motivasi intrinsiknya tuh tidak sebesar teman-temannya yang lain gitu. Ada yang setiap dikasih tugas selalu semangat. Jadi tantangannya adalah ada beberapa yang memang belum merasa terbebas dari perintah untuk belajar gitu. Belum muncul rasa kesadaran dirinya untuk belajar secara sukarela begitu Bu Silvi. Jadi tantangannya itu. Kemudian juga kalau dalam sesi pengembangan budaya positif ini kan di kelas tuh tidak selalu kondusif ya Bu Silvi ya. Dalam proses pengerjaan tugas kelompok saja ada saja itu yang usil dengan temannya dan sebagainya. Jadi dan teman yang diusulin itu kan biasanya Bu Guru ininya nih gitu ya. Di situ mungkin saya akan melakukan juga segitiga restitusi. Nah, saya panggil ke depan atau saya deketin dengan bicara terpisah apa yang terjadi, kenapa sampai demikian dan sebagainya. Tentu saja tidak secara langsung karena kan khawatirnya anak itu menjadi malu begitu ya, atau dia jadi tidak enak dengan temannya. Jadi sambil juga saya mengatasi kericuhan-kericuhan kecil ketika terjadi selama proses pembelajaran. Apalagi ini pembelajaran berkelompok, kita sama-sama tahu karena kita sama-sama guru mengerti banget bahwa kalau dalam pembelajaran berkelompok pasti akan ada sedikit banyaknya konflik walaupun kecil. Benar, luar biasa. Jadi tantangannya tadi adalah motivasi intrinsiknya tidak sama lah seperti itu ya, karena emang murid kita beragam. Lalu Bu Yuli juga mencobakan untuk segitiga restitusi lah di dalam kelas walaupun dalam waktu yang singkat ya, sebentar. Nah, itu udah masuk pada cara mengatasi tantangan, malah justru masuknya ya Bu Yuli luar biasa sekali. Nah, kapan nih waktu untuk Bu Yuli nanti
mengulang kembali disiplin positif tapi dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada kapan waktunya. Ya kalau untuk budaya positif nih saya usahakan Bu Sylvia akan saya lakukan di setiap pembelajaran. Luar biasa. Jadi karena kan tidak bisa lepas, jadi selalu setiap pembelajaran itu kesepakatan belajar harus terus disampaikan di awal. Kemudian juga dalam proses pembelajaran ini ketika ada konflik-konflik kecil itu memang harus terus dilakukan treatment ya, perlakuan segitiga restitusi itu. Iya, ini benar. Ini juga menguatkan dari P5 kita karena kita juga pernah melaksanakan P5 dewasa kala berkonflik. Kita tidak bisa menghindari konflik, tapi kita bisa bersikap dewasa saat konflik. Ini sangat masuk sekali ya, pembelajaran disiplin positif ini dengan P5 yang sudah pernah kita lakukan. Oke, Bu Yuli, ini waktunya adalah pada saat setiap proses pembelajaran harus terus dibiasakan karena budaya itu kan munculnya ketika sudah terjadi pembiasaan begitu. Jadi budaya positif munculnya ketika selalu melakukan pembiasaan-pembiasaan positif. Oke, luar biasa Bu Yuli. Nah, ini baru yang kedua, area pengembangan yang kedua. Kita lanjutkan area pengembangan yang ketiga nih. Nah, mungkin Bu Yuli bisa menyebutkan kembali apa area pengembangan yang ketiga nih Bu Yuli. Masih berkaitan dengan budaya positif ya Bu Sylvie. Jadi area pengembangan yang ketiga adalah keterampilan sosial emosional. Mengajar itu kan tidak hanya mengajarkan materi pendidikan ya Bu Sylvie, jadi kita juga wajib mampu mengembangkan keterampilan sosial emosional yang ada di dalam diri murid. Mulai dari pembiasaan berdoa sebelum belajar, kemudian juga kalau di istilah pembelajaran orang dewasa itu ada mindfulness ya Bu Sylvie. Tapi pernah saya coba tuh mindfulnessnya mungkin kalau di anak SMP agak sedikit berbeda. Makanya kalau di pembelajaran ini saya munculkan tuh pertanyaan kasih sticky note itu yang seperti kemarin kita saat observasi. Apa sih yang paling kalian syukuri hari ini? Nah itu kalau udah dikasih pertanyaan gitu, anak tuh akan fokus pada pertanyaan itu, kemudian menuliskan. Akhirnya pikirannya yang tadinya mungkin lapar lagi mikirin apa, sudah mulai kita kumpulkan dulu tuh ke satu titik. Nanti baru kita masuk ke pembelajarannya. Jadi udah langsung ada tujuan sekalian ya Bu Yuli. Tujuan dari pembelajaran KSE ini tadi mungkin Bu Yuli bisa mengulangi lagi tujuannya. Tentu saja menumbuh kembangkan karakter. Karakter dalam diri anak, jadi tidak hanya pandai menguasai materi pembelajaran, tapi juga secara kepribadian mereka mulai berkembang karakter-karakter seperti mandiri, bertanggung jawab, kemudian konsentrasi pada pembelajaran dan ya itu tadi. Pemimpinan juga ya, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ya, benar-benar luar biasa. Nah, menurut Bu Yuli apa nih ukuran keberhasilannya bahwa pembelajaran sosial emosional yang Bu Yuli terapkan di dalam kelas itu berhasil? Iya, murid kita memang berada di usia transisi ya Bu Sylvia. Saya mengajar di kelas 7, anak-anak kelas 7 ini transisi dari SD ke SMP yang tentu saja kematangan sosial emosionalnya itu masih berada di titik yang harus kita arahkan gitu sebelum mereka akhirnya keluar dari jalur. Nah jadi ukuran keberhasilannya adalah bagaimana di setiap harinya, setiap pertemuannya mereka mampu mengendalikan dirinya. Mengendalikan dirinya ya untuk bisa bersikap sebagaimana mestinya gitu. Ketika dalam kelas, ketika dengan teman harus seperti apa, ketika dengan guru harus bagaimana gitu. Jadi ukurannya adalah mereka mampu mengendalikan dirinya sesuai dengan norma-norma gitu. Mampu manage diri sendiri, manajemen diri, kesadaran diri, seperti itu ya. Jadi mereka mengenali potensi mereka, mengenali diri mereka, mengenali emosi mereka. Mungkin saya tambahkan seperti itu, Bu Yuli. Nah, apa saja nih yang jadi pendukungnya Bu Yuli nih selama dalam proses pembelajaran sosial emosional dalam kelas penerapannya apa nih? Ya, yang tadi saya sudah sampaikan ya Bu Sylvie, mungkin tadi sudah saya ceritakan. Yang pertama tentu ada pembiasaan-pembiasaan di KSE itu mulai dari berdoa, kemudian juga pendukungnya tadi saya mindfulness-nya dengan mengajukan pertanyaan apa yang mereka syukuri. Jawaban-jawabannya kalau sesuai observasi kemarin kan ada yang jawab bisa masih punya orang tua, masih bisa bernafas, masih bisa bertemu teman-teman, yang saya syukuri dapat uang jajan. Ini mah anaknya menuliskan ya? Iya, anaknya menuliskan pada sticky note. Betul. Jadi apa namanya?
Iya itu tadi. Jadi ada pendukung media lah Ya, gitu, pendukung ada media, pendukung betul. media sama pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat anak mampu memfokuskan pikirannya kembali. Iya. Oke, nah selama pembelajaran sosial emosional ini apa nih tantangan yang Bu Yuli dapatkan dalam proses pembelajaran? Iya, tantangannya sebelumnya saya pernah juga mencoba beragam teknik KSE ini ya, Bu Silvi ya. Ada yang mindfulness kalau pakai musik, tarik nafas gitu ya. Cuma ternyata tantangannya itu anak tuh dipakai bercandaan gitu, Bu Silvi. Jadi nafasnya dihembus-hembuskan ke teman. Jadi saya melihatnya wah ini tantangan. Jadi saya harus berpikir nih, pakai cara apa untuk membuat mereka bisa memusatkan perhatian dan berkesadaran penuh gitu dalam pembelajaran. Jadi itu sih tantangannya, bagaimana menyesuaikan salah satunya ya mindfulness yang sesuai dengan usia-usia mereka begitu. Oke, nah Bu Yuli pernah mencobakan mungkin menyampaikan mindfulness dengan teknik stop mungkin Iya, ya, betul. coba tadi anak-anaknya jadi malah bercanda meniup-niupkan nafas ke Iya. teman, ya itu memang luar biasa anak-anak kita ini. Nah juga pernah pakai sticky note. Nah tapi apa tantangan ininya? Apa namanya cara Ibu mengatasi tantangan-tantangan ini? Ya mencoba beragam teknik gitu ya Bu Silvi, beragam cara baik dengan pertanyaan. Kemudian juga saya sering jadi seketika pembelajaran tuh tidak hanya menyampaikan materi tapi juga penguatan-penguatan ayo sikap mandirinya bagaimana gitu. Ini tugasnya bertanggung jawab, ini tugas kelompok, maka kalian harus sadar masing-masing murid itu punya tugasnya di mana. Jadi harus bertanggung jawab loh sama tugasnya, harus selesai. Jangan hanya karena satu orang diri ini akhirnya kelompoknya jadi nilainya jelek. Jadi mereka harus punya rasa kontribusi kepemilikan bahwa saya ikut bertanggung jawab gitu. Jadi ada himbauan terus-menerus dari Bu Yuli, ada penguatan terus-menerus seperti itu ya. Nah, waktunya kapan lagi nih Bu Yuli mau melaksanakan KSE selanjutnya dalam proses pembelajaran? Sama seperti budaya positif ya, Bu Silvi, KSE ini juga memang harus terus-menerus dilakukan dalam setiap pembelajaran karena agar menjadi pembiasaan dan perkembangan sosial emosional anak kan terus berkembang, maka kita tidak boleh berhenti mendampingi perkembangan sosial emosional mereka. Luar biasa ini paradigma berpikir dan motivasi pembelajaran ini luar biasa sekali. Sambil belajar Bu Silvi. Dan sebenarnya saya juga banyak sekali belajar dari Bu Yuli dari proses supervisi ini, dari proses kita monitoring, dari proses kita pra-observasi, lalu observasi sampai pasca observasi ini banyak pembelajaran yang saya ambil. Sebenarnya ini ada beberapa hal yang juga bisa saya terapkan dalam proses pembelajaran saya seperti itu Bu Yuli. Mudah-mudahan ke depannya hal ini bisa terus berjalan dengan baik. Amin, amin. Dan bisa menjadi inspirasi bagi. Oke, nah Bu Yuli dari rencana-rencana yang sudah Bu Yuli laksanakan dan kita juga sudah merencanakan waktunya kapan ditunggu nih kabar-kabar selanjutnya dari Bu Yuli bagaimana pelaksanaannya di dalam kelas. Iya siap Bu Silvi, siap. Kan insya Allah baru mau mulai kalau yang diferensiasi setelah P5 ini ya 2 minggu kemudian. Nanti sambil saya terus juga konsultasi juga mungkin atau berbagi saling belajar begitu Bu Silvi ya. Ini bisa kita share pada grup kombel kita juga, grup kombel sekolah. Iya. Banyak orang. Amin. Sekian ya Bu Yuli percakapan kita lumayan panjang ini, mudah-mudahan tidak keberatan ya. Dengan senang hati Bu Silvi. Mari Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.